Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kembali kita berjumpa untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kebutuhan seorang muslim dalam kehidupan ini. Hari ini kita masuk ke bab baru, pembahasan tentang babun at-tahdhir min idza'is salihin wad-dha'afati wal masakin. Bab larangan menyakitin orang-orang saleh, orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Bukan berarti kita boleh menyakitin orang-orang yang kuat, yang kaya, bukan. Akan tetapi biasanya orang-orang yang lemah dari kalangan fuqara wal masakin itu menjadi objek disakitin, dibuli. Gak mungkin orang membuli yang lebih kuat dari dia, yang lebih besar dari dia, yang lebih kaya. Biasanya itu tidak terjadi. Yang banyak terjadi orang-orang lemah itu biasa disakitin. Gimana kalau yang disakitin adalah orang-orang soleh? Maka insya Allah kita akan masuk ke bab ini. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, tatkala berbincang tentang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluh. Tapi tatkala Allah berbincang tentang kelompok manusia yang menyakitin orang-orang mukmin dan mukminat, Allah berikan sebuah penjelasan, yakni bighairi maktasab. Mereka menyakitin tanpa ada kesalahan yang diperbuat oleh orang-orang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa orang beriman bisa jadi terjebak dalam sebuah kesalahan. Seperti umpamanya menegakkan hukum had kepada orang mukmin yang berzina. Ada yang didera sampai 100 kali. Ada yang dirajam sampai mati. Perbuatan merajam, mendera, atau memotong tangan seorang muslim yang mencuri, itu menyakiti, sakit. Tapi hal itu dilakukan disebabkan perbuatan dosa orang beriman. Maka mereka tidak dosa. Yang dosa adalah yang menyakiti orang-orang beriman tanpa kesalahan yang diperbuat. Dan Allah menyebutkan di sini orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah. Menyakitin itu bisa berupa menyakitin dengan verbal, dengan cacian, dengan makian. Bahkan kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan menyakiti seorang muslim itu termasuk perbuatan tercela dengan lisannya, mencaci maki dia, menghina dia. Dan terkadang jemaah, lisan itu dapat menembus apa yang tidak ditembus oleh jarum. Sakit hati. Seperti dituduh berzina, dituduh mencuri. Itu menyakiti. Dan bisa jadi menyakitin itu dengan tindakan. Memukul, mengambil harta dia. Itu menyakiti. Maka yang jelas orang-orang yang melakukan ini, mereka telah memikul buhtanan, kebohongan, dan dosa yang nyata. Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa seorang yang beriman, harta dia, kehormatan dia, itu haram, jemaah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur. Mungkin engkau sekarang menyakiti, karena engkau sedang berkuasa, karena engkau sedang menjabat. Maka nampaknya bisa jadi dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, kezaliman yang dilakukan itu legal. Bahkan
berbungkus penegakan hukum. Padahal dia menyakiti orang yang beriman. Menuduh dengan apa yang dia tidak lakukan. Terkadang dia merampas harta orang yang beriman. Kadangkala fisiknya. Maka ini bagi para penegak hukum, pihak yang berwajib ya. Kadangkala ada yang menangkap orang yang salah. Terkadang dia dipaksa untuk mengakui kesalahan yang sebenarnya dia tidak perbuat. Maka mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Tatkala itu menyakitin orang-orang yang beriman. Mungkin sekali lagi dalam kehidupan dunia, dia selamat dari hukuman. Karena dia penegak hukum itu sendiri. Atau kadangkala yang melakukan perbuatan menyakitin ini adalah orang yang berduit. Orang yang memiliki jabatan. Sehingga perbuatan dia, ini ada orang-orang yang mungkin kebal hukum. Kita tidak berbicara tentang negeri kita Indonesia saja. Kita berbicara tentang dunia. Siapapun yang berkuasa biasanya mereka memiliki kemampuan untuk menyakiti. Oleh karena itu, penguasa yang adil itu spesial banget. Dia mampu menegakkan keadilan. Walaupun sejatinya dia dapat melakukan kezaliman berbungkus penegakan hukum. Itu bisa. Barakallahu fikum. Ini ayat yang pertama. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.